Pak, bagaimana menghadapi anak yang kadang-kadang berkata, Papa atau Mama nggak sayang nih sama saya. Nah itu gimana Pak ngadepinya Pak? Ya, ada hukum bahwa yang keluar dari mulut itu meluapnya dari hati. Jadi kalau anak berkata, Papa jahat, Mama nggak sayang aku, itu yang dirasakan, nggak boleh dibantah. Mama tuh sayang sama kamu, enggak, Mama jahat. Itu berarti yang dia rasakan. Anggap aja itu sebagai kebenaran. Artinya, plafon cintanya kurang, tangki cintanya kurang. Kalau anak merasa kita jahat, ya kita harus merubah posisi kita. Tapi kan saya nggak jahat, Pak, saya cintai mereka. Nah, tunggu dulu, jangan-jangan bahasa cintanya nggak cocok. Jadi gini, Bapak misalnya, biasanya laki-laki itu bahasa cintanya memberi. Dan Bapak mencintai anaknya dengan bahasa cintanya. Saya beri dia pendidikan yang terbaik. Di rumah saya berikan dia internet tercepat. Upload 1 giga cuma 1 menit, apa nggak terbaik Pak Jarod? Saya berikan dia menu yang terbaik supaya nggak kena COVID, imunnya tinggi, segala suplemen terbaik saya berikan. Saya berikan dia pendidikan yang terbaik. Saya memberi dan saya mencintai mereka. Iya, karena Bapak bahasa cintanya memberi. Tapi anak bahasa cintanya ternyata kebersamaan yang berkualitas. Si anak punya teman. Orang tuanya nggak kaya sih, tapi sama bapak sama anaknya mancing bareng. Jadi dia bilang sama temennya, temen, bapakmu tuh hebat banget, dia cinta banget sama kamu gitu. Papaku tuh nggak cinta sama aku. Bapaknya mencintai, anaknya merasa gak dicintai karena bahasa cintanya berbeda. Amit-amit nih, jangan sampai ini yang terjadi begini malah antara suami istri ya. Ini pertanyaan soal anak nih, tapi bisa loh sama suami istri. Bapak merasa mencintai, memberikan terbaik kepada istrinya, baju terbaik, uang saku terbaik, anggaran terbaik gitu ya. Tapi ibu ini bahasa cintanya juga kebersamaan yang berkualitas. Dia merasa gak dicintai karena bapaknya jarang-jarang bersama-sama dengan ibu. Kalau ibunya curhat sama si sopir, sopirnya ganteng lagi. Konslet dah, sesuatu terjadi. Nah, karena itu begini, kalau anak berkata bahwa mama nggak sayang aku atau papa nggak sayang aku, saya selalu mengajarkan anggap itu sebagai sebuah kebenaran, karena itu yang dia rasakan. Daripada marah, lebih baik tanya, kenapa kamu berkata begitu? Ya kan, papa nggak ada waktu buat aku. Oke, papa sibuk ya, kuliah, kerja. Ya ngapain kuliah? Kan nggak perlu kuliah lagi. Kuliah ini untuk nanti papa bisa punya pekerjaan lebih tinggi. Kalau pekerjaan lebih tinggi, papa jadi direktur, papa nggak perlu izin cuti, bisa ngatur waktu, ada waktu buat kamu. Nah, kita mulai arahkan bahwa ini ujungnya buat kamu juga. Atau yang memang kita minta maaf. Ya maafkan ya nak ya, ini papa kuliah tapi nggak selamanya kok ya, sebentar lagi lulus. Sebentar lagi itu berapa kali lagi? Ya 362 hari kali 2 tahun lagi gitu ya. Pakai hari biar kelihatan gede banyak gitu ya. Tapi begini nak, oke, papa janji Natal, tahun baru, Lebaran, nah hari-hari yang memang anak libur, agendakan. Kita pergi bareng ya ke Labuan Bajo, kita pergi bareng ya ke Ujung Kulon gitu ya. Kita pergi bareng ya ke pokoknya ke tempat yang anaknya sukanya kemana ya. Anak zaman sekarang misalnya suka ke tempat-tempat yang instagramable gitu ya. Atau suka nge-cafe, tapi kadang ngajak anak ke tempat di mana dia pergi sama temennya bisa gitu ya. Itu anak mungkin nggak mau kita ajak. Nah, mau ke mall nggak? Kenapa? Kalau mau ke mall sore ini bareng-bareng. Nah, enggak ah gitu. Siang-siang kita tanya lagi, nah mau ke mall nggak sore ini? Kalau mau bareng-bareng, enggak ah gitu. Nggak ke mall, enggak. Mulai pergi dia. Kemana nak? Ke mall. Katanya enggak. Sama teman sih. Itu anak sedang berkata kepada orang tuanya, aku mau ke mall tapi nggak sama kalian. Katanya gitu. Itu begitu dia bilangnya. Nah, makanya ajak anak yang ke tempat di mana temennya nggak bisa nganter ke sana. Nah, mau ke tebing keraton nggak? Apa itu tebing keraton? Nih fotonya lihat. Itu di Swedia, bukan. Ini di Bandung. Di Bandung itu ada tebing yang ujungnya itu ya langsung lembah, langsung hutan cemara, persis di luar negeri. Yang penting angle kameranya agak naik dikit ya. Kalau ke bawah kelihatan sampah Indonesia ya. Dikit ya kan. Naik dikit nggak ada sampahnya. Wih kayak Swedia nih itu. Waduh, mau nggak ke sana? Ya aku pikir dulu deh. Kenapa dia bilang kupikir dulu? Ternyata 2-3 hari kupikir itu dia cari teman ngajak ke sana. Ketika temennya nggak ada yang ke sana, baru dia mau kita ajak. Jadi kalau mau pergi sama remaja, sama pemuda, anak-anak usia begitu, cari tempat di mana temennya nggak akan ke sana. Pasti dia mau sama bapak ibu. Nah memang butuh biaya, butuh waktu. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk membangun persahabatan dengan mereka, sampai nanti mereka merasa kita cinta mereka. Karena kita sediakan waktu buat dia.
Kalau dia bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Dan waktu kita pergi sama mereka, katakanlah anak-anak yang suka Instagramable foto, kita harus rela dan mau walaupun kita calon dokter. Harus mau jadi tukang fotonya si anak, ya kan? Oke, nak, sini papa potretin begitu ya. Dan siap-siap walaupun ada calon dokter, nanti anak akan berkata, papa sih nggak bisa motro, fotonya jelek, pak, nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa, kamu yang nggak bisa gaya. Jangan ngomong begitu, rusak relasi. Oke, bilang aja, oke, papa ulangin lagi ya, papa ulangi lagi ya. Kalau perlu papa sambil duduk ya, begitu ya. Lagi gitu. Lama-lama anak terbiasa di foto depan bapaknya, sehingga dia bisa ceria. Akhirnya fotonya bagus. Jadi pas fotonya bagus, bukan karena kita motret yang lebih pinter, karena anaknya yang lebih terbiasa gaya depan bapaknya gitu ya. Tapi dia akan ngomong, papa sih nggak bisa motret gitu dalam hati. Gue dokter loh, nak. Iya, dokternya dokter ITB bukan dokter moto ya. Biarpun dokter kan nggak bisa motret ya kan. Tapi kalau zaman sekarang mah gampang ya kan. Kalau pakai Canon, pakai fokus ya kagak bisa. Zaman sekarang pakai HP pasti autofokus bagus semuanya. Jadi kalau nggak bagus itu karena anaknya aja nggak biasa gaya depan bapaknya. Tapi jangan ngomong begini, ya jangan ngomong begitu. Bukan papa yang nggak bisa moto, kamu yang nggak bisa gaya. Jangan berantem, ya. Nah, akhirnya anak tuh sadar pergi sama papa asik juga ya, gitu. Lain kali dia mau pergi lagi. Dan dia nggak akan berkata papa nggak sayang gitu ya, walaupun mungkin pulang dari pergi sama anak-anak itu kita nggak tidur kerjain tugas doktoral. Ya itulah harga yang harus dibayar, karena memang cinta itu mahal harganya. Cinta itu ada harga yang harus dibayar. Tapi kita harus menyikapi anak yang protes bahwa kita nggak cinta dengan tindakan nyata. Ya, terima kasih.